dengan mudah dilakukan oleh orang tua. Oke, kita lagi makan, anak-anak ada gitu ya. Oke deh, nonton video sudah beres gitu ya. Biar mau makan di ya. situ. Iya. Kita tidak perlu lari-lari ke sana kejar. Memang enak gitu ya. Tapi di sini ada apa ya? Kalau saya bilang silent killer ya yang harus kita waspadai. Aktivitas seksual ini di anak-anak ataupun di orang dewasa itu akan menimbulkan perasaan nyaman gitu. Karena itu merupakan kebutuhan biologis dari manusia kan sebetulnya. Kadang-kadang kan di pikiran kita gitu ya, di masyarakat kita itu berpikir bahwa kekerasan seksual itu ya sudah dia pasti hamil gitu. Ada nggak seperti itu? Jadi ada yang memang dia disentuh dan ada yang dia tidak disentuh. Kekerasan seksual mau dilakukan dengan orang yang bajunya terbuka atau tidak terbuka, itu tetap koridornya adalah kekerasan seksual. Jadi memang secara hukum dia salah. Jadi lingkungan di masyarakat kita seharusnya bukan sekedar memberikan dukungan support, ya stop gitu, tapi perlu dong gitu kita juga aware gitu ketika ada itu terjadi, maka itu kita bantu, entah mencarikan profesional ya ahli untuk bisa membantu penanganannya, atau tadi misalnya membantu kasusnya untuk dilaporkan secara hukum misalnya gitu. Halo Sobat Gembira. Kita berjumpa lagi di podcast Gembira, Generasi Milenial berbicara. Perkenalkan, aku di sini Eva. Dan aku Alvita yang akan menemani kalian di podcast Ruang Gembira. Oke, topik kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak itu ibarat puncak gunung es. Ya, seperti kasus yang terjadi sebenarnya itu lebih banyak daripada yang dapat dilaporkannya. Kamu tahu nggak, belum lama ini berita tentang kekerasan seksual yang mencuat itu apa aja sih? Oh, ya benar banget Eva. Ternyata sejak tahun 2022 sampai 2023, angka kekerasan seksual pada anak kian hari kian semakin meningkat Eva. Ini sungguh memprihatinkan sekali bukan? Nah, dari beberapa berita yang dilansir, banyak yang menjadi fokus perhatian di dunia maya. Seperti ayah di Blitar yang memerkosa putri kandungnya sendiri hingga hamil sampai 6 bulan, hingga bos wanita rental PS yang mencabuli pelanggannya itu anak laki-laki ya Pak, hingga berjumlah 17 anak, sampai kasus pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus di Taman Sari. Wah, kasus-kasus seperti ini sepertinya harus menjadi perhatian kita bersama ya teman-teman, agar kita aware terhadap kasus kekerasan seksual. Jadi dari berita yang kamu bacain tadi ya Fit, banyak banget kekerasan seksual itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun saja. Apalagi tempat yang ternyaman ya, seperti di rumah pun itu bisa jadi bahaya dan bisa jadi trauma untuk anaknya sendiri. Pasti banyak dong itu sebabnya. Itu apa sih Fit? Kamu tahu nggak sebab yang itu terjadi, kenapa itu bisa terjadi nih? Nah, mungkin penyebab kekerasan seksual yang terjadi pada anak itu bermacam-macam ya Eva ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, lebih dalamnya lagi, kenapa kita tidak tanya kepada ahlinya saja? Wah, ada ahli nih? Ya, ada ahlinya nih. Oke. Nah, kita akan membahas lebih lanjut ini kepada yang ahlinya sendiri. Beliau ini seorang dosen psikologi Universitas 11 Maret, juga seorang psikolog. Tanpa basa-basi lagi, kita akan ke Ibu Zahrina Mardiah. Halo Ibu, apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. baik. Iya. Apa sih Bu kesibukannya untuk hari-hari biasa gitu, selain mengajar? Biasanya sih di rumah ya, mengurus anak. Selain itu juga ya kalau di kampus tentu berhubungan dengan teman-teman mahasiswa ya. Nah Ibu, tadi saya sempat membacakan berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia maya ya Bu ya, terkait kekerasan seksual pada anak. Kira-kira Bu, apa sih penyebabnya, kenapa kekerasan kian hari kian semakin meningkat, tidak semakin turun gitu Bu? Kira-kira apa penyebabnya Bu? Oke. Kalau kita ngomongin tentang kasus kekerasan pada anak, sekarang ini rasa-rasanya semakin meningkat ya. Iya. Tetapi mungkin nggak sih sebetulnya dari zaman dulu itu sudah banyak, tapi karena sekarang itu
informasi bisa dapat dengan mudah diperoleh sehingga kita melihatnya jadi semakin banyak gitu. Ya. Jadi kasus-kasus ini tuh sebetulnya memang benar ya kalau tadi Mbak Eva bilang seperti gunung es ya gitu. Jadi memang kelihatannya yang terlihat itu di atasnya itu masih sedikit gitu ya. Tetapi di bagian bawahnya itu mungkin kalau kita mencari, menilik kembali gitu ya, kita selidiki lagi, itu ternyata banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Nah, kalau Mbak Vita tadi sempat menanyakan ya terkait dengan penyebabnya. Nah, di penyebabnya kekerasan seksual pada anak itu kita tidak bisa ya menjudge bahwa itu satu faktor saja yang mempengaruhi gitu ya. Ada banyak sekali hal yang ini saling berinteraksi antara faktor satu dengan faktor yang lain yang pada akhirnya menguatkan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Ya. Nah, misalnya yang kita perlu tahu dulu bahwa pelakunya itu ada dua ya untuk orang dewasa. Di orang dewasa itu ada orang dewasa yang memang mereka punya hubungan legal dengan lawan jenis ya, menikah dengan lawan jenis, tapi mereka punya ketertarikan yang tinggi terhadap anak-anak, sehingga mereka akan tetap melakukan kekerasan seksual meskipun kebutuhan biologis mereka dengan pasangan itu sudah terpenuhi. Gitu. Tetapi ada juga yang orang dewasa memang mereka tidak punya ketertarikan terhadap orang dewasa sebayanya, gitu ya, lawan jenis sebayanya, tetapi mereka punya ketertarikan yang tinggi terhadap anak-anak. Kalau teman-teman mungkin lebih kenalnya dengan pedofil ya, pedofilia gitu ya, Bu ya. Iya, gitu. Nah, sementara di anak-anak sendiri penyebabnya itu biasanya adalah pengetahuan seksual yang tidak adekuat, dalam artian begini. Jadi misalnya anak-anak ini mereka sudah kan di fasenya mereka ada perkembangan seksual ya, masing-masing tahapan itu ada perkembangannya. Di usia anak-anak mereka punya ketertarikan terkait dengan organ tubuh mereka nih. Tapi orang tua tidak menjelaskan secara rinci, ini tuh apa, ini buat apa, bagaimana harus memperlakukan organ tubuh mereka gitu ya. Nah, dan seringkali kita sebagai orang tua ya, itu luput untuk untuk bisa membatasi atau mengawasi gitu ya informasi-informasi yang masuk ke mereka. Kita lihat sekarang gitu ya, gadgeting itu dapat dengan mudah dilakukan oleh orang tua. Oke, kita lagi makan, anak-anak ada gitu ya. Oke deh, nonton video sudah beres gitu ya. Biar mau makan di situ. Iya. Kita tidak perlu lari-lari ke sana kejar. Memang enak gitu ya. Tetapi di sini ada kalau saya bilang silent killer ya yang harus kita waspadai. Jadi kalau dalam genggaman itu informasi yang begitu mudah kita dapatkan gitu ya, itu harus kita waspadai. Iklan di sana itu tidak hanya iklan buat anak-anak gitu. Kemudian kalau anaknya mencet satu aja, itu gambarnya sudah berubah banyak sekali gitu, dan itu harus kita tunggu kan. Kadang kalau tidak berlangganan gitu ya, kita akan melihat itu iklan itu cukup panjang sampai dia berakhir sendiri gitu, dan iklan itu belum tentu khusus untuk anak-anak. Jadi memang sebagai orang tua harus berhati-hati di sana gitu. Jadi ketika anak-anak sudah mulai beranjak, kita melihat bahwa anak-anak punya minat gitu ya terhadap organ-organ mereka gitu, khususnya organ reproduksi ya, kita harus mulai membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang ilmiah, yang memang lurus yang kita dapatkan dari orang tua. Jadi bukan mereka dapatkan dari dunia luar gitu ya, mereka bukan dapat dari video di YouTube atau di sosial media gitu. Meskipun video-video singkat, anak-anak ini kan belajar secara observasional ya. Jadi ketika mereka melihat sesuatu, mereka merekam itu di memori dan besoknya akan diulangi. Dan meniru ya Bu. Meniru contohnya gitu ya Bu. Tanpa mereka pahami itu tuh untuk apa, itu kenapa, sebenarnya itu ngapain gitu. Mereka tidak akan bertanya tentang itu gitu. Karena mereka yang mereka rekam adalah perilakunya. Jadi perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh ya. Iya. Kalau saya katakan perkembangan teknologi ini sebenarnya dia punya dua sisi ya. Sisi yang menguntungkan dan sisi ibarat mata pisau gitu ya Bu ya. Betul. Jadi kita memang harus pandai-pandai menggunakan perkembangan teknologi itu ya secara bijak kalau menurut saya. Oke. Terus itu kan pasti banyak banget ya Bu yang sebabnya.
itu siapa aja sih Bu? Maksudnya kan tadi ada yang orang dewasa, terus ada sih nggak sih yang anak-anak juga yang sama-sama melakukan kekerasan gitu? Iya, bahkan menjadi pelakunya gitu, Bu. Korbannya anak-anak dan pelakunya sendiri adalah anak-anak gitu, Bu. Mungkinkah itu, Bu? Oke, kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa ya. Iya. Jadi dia memang mungkin untuk dilakukan ke anak-anak. Kenapa sih kok anak-anak ini jadi menarik banget gitu untuk dilakukan atau dijadikan target kekerasan seksual? Anak-anak ini punya karakteristik yang mereka itu mudah untuk dimanipulasi, ya, Iya, Mbak Eva iya. dan Mbak Vita. Jadi anak-anak ini kalau mungkin Mbak Eva dan Mbak Vita melihat gitu ya, di anak-anak itu kita ancam sedikit saja gitu ya, Iya. nggak boleh gitu. Takut ya, Bu? Iya, mereka akan nurut sama kita. Atau misalnya mau ikut nggak, jadi ikut nggak. Kalau nggak ikut, nggak usah makan. Kalau mau ikut makan dulu. Nah, itu kan diancam, sebenarnya upaya diancam. kita untuk memanipulasi Iya, sebetulnya. iya. Nah, gitu. Jadi anak-anak ini adalah figur yang sangat mudah untuk dimanipulasi gitu. Nah, dia sangat mungkin dilakukan oleh teman sebaya gitu ya. Jadi di sini kalau kita ngomongin tentang kekerasan seksual ini, usia anak-anak itu bisa dari 0 sampai 17 tahun. Iya. Sampai mereka betul-betul secara legal itu bisa memberikan persetujuan gitu. Nah, anak-anak ini bisa melakukan itu gitu. Kenapa kok bisa sampai anak-anak nih gitu? Anak-anak melakukan itu. Ya tadi dari pengalaman mereka melihat, kemudian itu mereka lakukan ke teman sebaya mereka. Kalau mereka lakukan ke orang dewasa, mereka nggak berani, Iya, gitu iya. kan? Mereka akan lakukan itu ke sesama anak-anak. Mereka merasa bahwa itu sebagai satu permainan, gitu kan? Nah, di orang dewasa seringkali kekerasan seksual ini juga dibungkus dengan apa ya? Semacam kayak permainan-permainan gitu ya. Jadi kadang-kadang orang dewasa, kita mainan yuk, mainan apa? Dokter-dokteran misalnya gitu. Jadi kita merasa juga ya Bu? diiming-iming, entah dengan hadiah uang, entah dengan apa namanya ajakan untuk membeli makanan tertentu yang menjadi kesukaan anak gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi di teman sebaya, di anak-anak seusia itu tetap bisa melakukan itu, meskipun tadi ya mereka nggak paham dengan apa yang mereka lakukan. Tapi perlu kita ingat bahwa aktivitas seksual ini di anak-anak ataupun di orang dewasa itu akan menimbulkan perasaan nyaman gitu, karena itu merupakan kebutuhan biologis dari manusia kan sebetulnya. Iya. Jadi ketika dilakukan gitu ya, itu mereka akan merasakan itu sebagai suatu kenyamanan. Anak kecil saja kalau kita lihat ya, mereka suka mainin penis gitu kan. Iya. Nah, ketika ditanya, mereka asik aja kan sambil senyum-senyum gitu. Kalau itu tidak di-cut ya, itu kan mereka lakukan secara terus-menerus gitu. Cuman kan dalam norma sosial kita perlu ya ngasih mereka ngasih mereka pengetahuan gitu ya, Iya. pemahaman bahwa hal itu tidak bisa dilakukan di tempat umum misalnya iya. gitu ya. Oh, itu dilakukan hanya di kamar mandi ketika kamu misalnya buang air dan lain-lain gitu, untuk menjaga kesehatan gitu. Seperti semacam itu yang harus dibekalkan ke anak ketika anak itu sudah kita lihat punya ketertarikan tadi. Jadi seperti yang kita tahu ya Bu ya, pendidikan yang utama itu adalah pendidikan dari keluarga. Jadi pendidikan seks anak usia dini itu sepertinya perlu orang tua sudah mengetahui gitu ya Bu ya, memberikan pengetahuan kepada anaknya, bagian mana saja yang boleh disentuh orang lain atau yang tidak boleh disentuh orang lain. Dan apabila disentuh orang lain, bicara ke siapa dan bagaimana begitu ya Bu ya. Dan itu ada tahap-tahapannya ya? Iya, ada Dari tahap-tahapannya. umur berapa sampai sekian-sekian, pasti ada fase-fasenya kan Bu juga gitu. Oke. Lalu Bu, korban-korban sendiri itu mungkin beberapa ada yang berani untuk speak up ke publik gitu Bu. Saya telah mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, atau ada juga yang merasa malu atau merasa takut nanti harga dirinya di publik menurun atau mencoreng nama baik keluarga gitu Bu. Nah, dari korban-korban itu sendiri Bu, apa dampak yang didapatkan korban Bu, baik psikis maupun fisiknya setelah mengalami pelecehan kekerasan seksual seperti itu Bu? Oke. Berkaitan dengan dampak, sebenarnya kalau kita ngomongin dampak, kita perlu untuk ngomongin dulu indikasinya, Iya. gitu kan. Jadi bentuk-bentuk kekerasan seksual dan indikasinya. Kalau bentuk kekerasan seksual itu sebenarnya kan ada kontak dan non kontak, Mbak.
Jadi misalnya kontak itu memang itu dilakukan pada area pribadi. Jadi ya mulut, dada, dubur, pantat gitu kan. Ini area pribadi ini bisa disentuh langsung dengan sentuhan tangan atau dengan alat kelamin, baik dengan baju atau tanpa baju. Itu yang memang sifatnya kontak. Kemudian yang non kontak itu ketika seseorang mengajak membicarakan hal yang sifatnya porno gitu ya. Saru kalau di kita ya, atau tabu gitu ya. Itu sudah masuk di di ranah kekerasan seksual sebetulnya. Kemudian misalnya mendorong anak untuk melakukan masturbasi, mendorong anak untuk melihat area pribadi orang lain, atau misalnya mendorong anak untuk melihat adegan hubungan badan gitu ya, seperti yang terjadi di kasus yang tadi Mbak Vita sempat sebutkan berkaitan dengan rental PS ya. Itu kan dia berusaha untuk mengajak si remaja tadi untuk menonton adegan hubungan badannya dengan suaminya gitu kan. Nah, ini hal-hal semacam ini itu masuk di KSA yang non kontak. Jadi memang tidak secara langsung itu menimbulkan bekas sebetulnya. Jadi nggak secara langsung dia ada bekasnya. Kadang-kadang kan di pikiran kita gitu ya, di masyarakat kita itu berpikir bahwa kekerasan seksual itu ya sudah dia pasti hamil gitu. Padahal nggak seperti itu. Gitu ya. Jadi ada yang memang dia disentuh dan ada yang dia tidak disentuh. Gitu. Nah, indikasinya dulu ketika dia sudah sampai di KSA kontak ya, itu ada nyeri, ada memar, ada gatal ya. Itu yang biasanya terjadi di area pribadi dari korban tadi. Jadi efeknya, dampaknya adalah itu. Itu dampak jangka pendek. Dampak jangka panjang secara fisik tadi bisa kehamilan, kemudian penularan penyakit menular seksual ya. Itu kemudian bisa jadi ada perubahan bentuk atau morfologi dari organ-organnya gitu. Entah anusnya sobek atau vaginanya sobek. Nah, itu biasanya hal itu terjadi gitu. Itu adalah dampak secara fisik. Kemudian kalau di KSA non kontak gitu ya, kita ngomongin KSA non kontak, dia tidak disentuh. Tentu tidak ada indikasi yang bisa kita lihat secara langsung kan gitu. Jadi biasanya di sini ada perubahan-perubahan emosional yang bisa kita lihat. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, ketika korban ini itu ya, dia diintip gitu ya, ketika mandi misalnya gitu kan, atau dia tahu bahwa dia direkam ketika tidak menggunakan baju, tentu ada perasaan marah, perasaan kesal gitu ya, perasaan sedih gitu, jijik karena kok dilihat orang lain gitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang berkecamuk, dia merasa bersalah, merasa marah, tetapi itu tidak bisa diluapkan gitu. Nah, ketika itu semakin lama dipendam gitu ya, biasanya ini akan berujung pada gangguan perilaku. Entah ketidakpercayaan pada lawan jenis ya, entah dia kesulitan untuk membangun hubungan intim ya, atau ketika sudah menikah mereka kesulitan untuk melakukan hubungan badan misalnya, atau juga perilaku-perilaku yang mengarah pada upaya melukai diri sendiri menggunakan obat-obatan terlarang ataupun bunuh diri misalnya gitu. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang pada akhirnya itu panjang gitu ya, dalam jangka panjang itu mempengaruhi si korban kekerasan seksual tadi. Baik fisik maupun psikisnya gitu ya Bu ya. Mental gitu, mental health gitu. Karena kan beberapa remaja itu merasa kalau dia sadar dia telah mengalami pelecehan seksual, dia takut untuk berbicara kepada publik itu. Dia memendam sendiri tekanannya, lalu melakukan misal self harm seperti itu Bu, self harm, ataupun curhat di dunia maya yang semestinya kadang curhatnya itu salah tempat gitu Bu, jadi malah dijadikan itu nggak seberapa atau itu pasti biasa aja gitu Bu. Itu jadi melukai dirinya sendiri ya. Lebih melukai ya. Lebih terlukai ya Bu kalau kayak gitu. Iya, biasanya kan kalau di remaja itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi ketika mereka punya ketertarikan yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya kan, jadi omongan orang lain itu akan jadi satu hal yang penting untuk mereka, mengingat mereka itu di fase pencarian jati diri. Jadi ketika
ada korban kekerasan seksual, terus mereka curhat di media sosial gitu ya. Iya. Dan netizen berkomentar dengan komentar-komentar negatif yang mungkin tidak semuanya baik gitu ya. Nah, kadang-kadang itu semakin melukai si korbannya tadi. Gitu. Ya, jadi kalau misal kita sebagai korban ya Bu ya, kita sebagai korban pelecehan seksual perlu adanya pengetahuan kita harus lapor ke siapa atau kita harus bilang ke siapa, tindakannya yang perlu dilakukan kita itu seperti apa ya Bu ya. Jadi semisal menjadi korban pelecehan seksual itu nanti kita perlu melapor ke siapa saja Bu atau dari mana kita dapat bantuan untuk mengatasi permasalahan kita tersebut Bu? Oke. Untuk untuk pelaporan di kekerasan seksual itu sebenarnya sekarang itu banyak sekali layanannya ya Mbak Vita dan Mbak Eva. Bisa kita lapor ke kantor polisi atau lapor ke KPAI, itu laporan secara online dapat dilakukan dengan mudah. Hanya saja yang harus kita persiapkan gitu ya, bahwa untuk bisa melaporkan itu kan kita tidak sekedar kita memberikan laporan tetapi kita perlu mempersiapkan bukti juga gitu. Ya, Sementara kalau untuk laporan misalnya kekerasan seksual non kontak itu tidak bisa divisum ya kan, jadi tidak ada bekasnya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya hal yang penting untuk ditekankan ke generasi kita sebetulnya adalah bagaimana mencegah itu terjadi. Jadi kita perlu tahu nih, kita harus lapor kemana ya kan. Saya rasa sekarang itu sudah pandai lah ya, kita cari informasi di mana tuh dengan jari saja kita sudah dapatkan. Kita bisa lapor kemana, teman-teman saya rasa pasti sudah tahu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mencegah itu. Jangan sampai ya teman-teman, khususnya remaja ya gitu ya, melakukan hubungan seks pranikah, kemudian ketika yang satu hamil, pacarnya tidak mau bertanggung jawab gitu ya, terus itu dilaporkan ke hukum gitu ya. Karena di sini konteks kekerasan seksual ini sesuatu yang dilakukan itu bukan atas dasar suka sama suka gitu ya, tetapi di sini bahwa satu korbannya itu ini dilakukan tanpa persetujuan si korban. Jadi ada unsur paksaan, ada unsur intimidasi mungkin, unsur ancaman mungkin ya Bu ya. Gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Perlu diingat bahwa KSA ini, kekerasan seks ini tidak menimbulkan bukti fisik gitu ya, tidak semuanya menimbulkan bukti fisik gitu. Jadi kalau itu dilakukan gitu ya, dan itu untuk dilaporkan saja susah ya untuk menjerat, meskipun dihukumnya itu ada ya gitu, maksimal 15 tahun kurungan penjara gitu ya. Tetapi untuk bisa membuktikan itu prosesnya panjang dan uang yang dikeluarkan tentu tidak sedikit gitu. Jadi yang paling utama menurut saya adalah langkah untuk bisa mencegah itu terjadi dan aware dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya, supaya jangan sampai kita membiarkan orang lain melakukan itu gitu ya tanpa kita membantu. Gitu. Jadi jangan sampai kita malah lebih tanya-tanya lebih jauh gitu, kenapa bisa terjadi kamu mungkin kamu pakaiannya terlalu terbuka atau selalu yang disalahin pakaian jadi tidak membantu korban tapi menyudutkan korban sendiri seperti itu ya Bu ya mungkin. Tapi ada ini sih, untuk orang tua itu kan juga berperan penting ya Bu. Itu bisa untuk penanganan awal kan bisa kayak curhat sama keluarga, orang tua yang teman-teman terdekatnya. Ada nggak sih penanganan yang lebih serius atau yang bisa dilakukan untuk semua orang gitu loh Bu? Saat ini kan banyak sekali layanan konseling ya. Nah, teman-teman bisa gunakan, karena kan ini kekerasan seksual itu selalu menimbulkan dampak ya secara psikis gitu. Nah, ini teman-teman bisa menghubungi ahlinya ya, jadi ke profesi secara langsung, baik psikolog ataupun psikiater, memang sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, di orang tua itu yang pertama memang kita harus menerima dulu. Di masyarakat kita itu sebetulnya sampai saat ini itu budaya yang masih berkembang itu adalah budaya tabu ya. Walaupun banyak ya sekarang sudah banyak kampanye ya, cegah kekerasan seksual, stop kekerasan seksual gitu. Tetapi di lingkungan kita tidak bisa menampik ya bahwa masyarakat kita tuh masih merasa kayak yang malu ketika anaknya misalnya jadi korban kekerasan seksual gitu ya. Iya, itu akan jadi aib dari bagi keluarga mereka. Karena mereka merasa mungkin siapa nanti anaknya yang mau dinikahi. Nah gitu. Jadi pada akhirnya itu
disembunyikan. Padahal dari korbannya sendiri sudah merasa berat gitu ya. Ketika itu ditolak lagi oleh keluarganya, karena meskipun orang tua itu tidak melakukan penolakan ya, tetapi mereka menyembunyikan itu, dan itu akan jadi satu perilaku yang menunjukkan penolakan sebetulnya kan. Itu di balik itu tuh ada penolakan dari orang tua bahwa anak ini tuh ternyata korban loh gitu, korban kekerasan loh gitu. Bahkan kalau dihukum gitu ya, secara hukum gitu, ketika tidak ada bukti yang kuat gitu kan, seringkali korban itu justru disalahkan, kayak yang tadi ya, misalnya sama-sama remaja melakukan terus dia lapor ya kan, lah ini bukan korban ini, sama-sama suka ini ya, kayak gitu. Jadi sama-sama disalahkan gitu. Atau justru tadi kayak Mbak Eva dan Mbak Vita bilang gitu ya, disalahkan karena bajunya terlalu terbuka dan sebagainya gitu. Nah, hal semacam ini sebetulnya yang kita tidak perlu mentolerir itu ya. Maksudnya dalam artian gini, kekerasan seksual mau dilakukan dengan orang yang bajunya terbuka atau tidak terbuka, itu tetap koridornya adalah kekerasan seksual. Jadi memang secara hukum dia salah gitu. Jadi lingkungan di masyarakat kita seharusnya bukan sekedar memberikan dukungan support, stop gitu, tapi perlu dong gitu, kita juga aware gitu ketika ada itu terjadi, maka itu kita bantu, entah mencarikan profesional ya, ahli untuk bisa membantu penanganannya, atau tadi misalnya membantu kasusnya untuk dilaporkan secara hukum misalnya gitu. Gitu sih. Seperti yang Ibu bilang tadi, kan kebanyakan, bukan kebanyakan sih Bu, beberapa kali kita lihat korban itu juga disalahkan gara-gara mungkin pakaiannya ataupun karakternya yang mungkin sebenarnya friendly tapi di mata orang itu centil banget, nah kayak gitu mungkin itu sebenarnya itu bukan mutlak salah si korban ya Bu ya. Sebenarnya kita harus lebih aware, lebih fokuskan kepada kenapa sih pelaku itu bisa sampai ke korban gitu ya Bu ya. Jadi itu lebih ke pelaku sendiri ya Bu ya, bukan salah si korban gitu. Karena itu kan tergantung individunya masing-masing ya Bu ya. Bagaimana dia menahan nafsunya atau perilakunya terhadap lawan jenisnya seperti itu Bu. Bisa dijadikan jadi alibi buat pelaku juga nggak baik kan? Nggak baik gitu. Dari pembahasan bersama Ibu Zarina tadi, ternyata kekerasan seksual sendiri dapat terjadi karena banyak sekali penyebabnya dan dampaknya yang dapat menimbulkan kekerasan seksual terjadi pada anak. Untuk itu perlu adanya kesadaran kita bersama, aware terhadap kasus kekerasan seksual baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Oke. Dari semua yang kesimpulan yang udah diutarakan sama Alvita ini, mungkin ini jadi yang untuk segmen terakhir ya. Saya rasa udah cukup bincang-bincang kita bersama Bu Zarina juga. Saya ucapkan terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktu, datang ke sini, juga ilmu yang bermanfaat pada yang diberikan di podcast Gembira ini. Apabila ada salah kata nih, kami mohon maaf ya. Jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami dan untuk mendapatkan info-info terbaru serta untuk silaturahmi. Jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen di YouTube PPKG LPPM UNS dan TV 11. Saya Eva Nur dan saya Alvita, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Gembira selanjutnya. Bye-bye.